Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di Renungan Rohani pagi hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah membangunkanku pagi hari ini. Terima kasih atas penyertaan dan perlindungan Tuhan. Semua karena karunia Tuhan aku dapat bangun dengan pagi hari ini. Aku menyerahkan seluruh aktivitasku hari ini ke dalam kuasa tangan Tuhan. Jauhkanku dari yang jahat, ya Tuhan. Tuhan Yesus, tolong lindungi dan berkati aktivitasku hari ini. Tolong berkati juga keluarga dan teman-temanku, Bapa Surgawi, oleh karya Roh Kudus. Tolonglah aku untuk menjauhi segala sesuatu yang melukai hati-Mu. Ampunilah segala dosa kami, ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita hari ini terambil dari 2 Timotius 1 ayat 3 sampai dengan ayat 9. Aku mengucap syukur kepada Allah, yang kulayani dengan hati nurani yang murni seperti yang dilakukan nenek moyangku, dan selalu aku mengingat Engkau dalam permohonanku, baik siang maupun malam. Dan apabila aku terkenang akan air mata-Mu yang Kau curahkan, aku ingin melihat Engkau kembali supaya penuhlah kesukaanku, sebab aku teringat akan iman-Mu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Yunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku, seorang hukuman karena Dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injil-Nya oleh kekuatan Allah. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri, yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. 2 Timotius 1 ayat 3 sampai dengan ayat 9. Inti dari ayat emas renungan kita adalah: Aku teringat akan iman-Mu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Yunike. Mari kita mulai renungan pagi kita. Judul renungan kita hari ini adalah Warisan Iman, ditulis oleh Lisa M. Samra. Kisah inspiratif. Pada tahun 2019, sebuah penelitian mengenai warisan rohani terhadap umat Tuhan di Amerika Serikat mengungkapkan bahwa para ibu dan nenek memiliki pengaruh yang sangat penting terhadap perkembangan rohani seseorang. Hampir 2/3 dari responden menyatakan diri mereka mewarisi iman dari ibu mereka, dan 1/3 lagi mengaku bahwa nenek dan kakek, biasanya nenek, juga sangat berperan. Penulis laporan mencatat, berulang kali,
Kami menemukan penelitian ini menegaskan pengaruh jangka panjang para ibu dalam pertumbuhan rohani. Pengaruh ini juga kita temukan dalam kitab suci. Dalam surat kepada Timotius, anak rohaninya, Paulus mengakui bahwa iman Timotius diteladankan oleh Lois, neneknya, dan Eunike, ibunya. 2 Timotius 1 ayat 5, sungguh indah melihat pengaruh kedua perempuan itu dalam kehidupan salah seorang pemimpin gereja mula-mula. Pengaruh mereka juga dapat dilihat dalam dorongan Paulus kepada Timotius. Hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran, karena dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci. Warisan rohani yang kuat adalah anugerah berharga. Namun, seandainya pun semasa kita dibesarkan, tidak ada orang yang memberikan pengaruh positif dalam hidup kita, seperti yang telah membentuk iman Timotius. Kemungkinan masih ada orang lain dalam hidup kita yang berpengaruh besar dalam membentuk perkembangan rohani kita. Yang lebih penting, kita semua mempunyai kesempatan untuk memberikan teladan iman yang tulus dan meninggalkan warisan abadi kepada orang-orang di sekitar kita. Amin. Marilah kita renungkan di dalam hati kita. Siapa yang memberikan pengaruh signifikan terhadap perkembangan rohani Anda? Apa yang dapat Anda lakukan untuk menguatkan iman orang lain? Hal ini patut kamu ketahui, sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. 2 Timotius 1 ayat 5, pengalaman bersama dengan orang tua yang paling saya syukuri di dalam hidup saya adalah pengalaman saat saya memasuki masa persiapan pendidikan kependetaan setelah lulus. Pada masa itu, saya merasa ingin kabur, menyerah dan berhenti dari proses kependetaan. Sebagai seorang fresh graduate, itulah kali pertama saya harus tinggal jauh dari orang tua selama rentang waktu yang panjang dan tidak dapat pulang ke rumah. Masa-masa itu adalah masa-masa berat bagi saya. Saya harus berjuang dengan realita yang tidak sesuai dengan idealisme, ditambah lagi dengan berbagai kritikan yang pedas serta pengalaman kesepian di kota asing. Namun, di masa berat itu, peran kedua orang tua saya sangat besar. Mereka memberi dukungan kepada saya setiap hari melalui telepon dan doa-doa yang mereka panjatkan. Saya ingat, mama saya menangis di telepon dan papa saya berusaha memberikan dukungan dengan berkata, "Kamu kenapa? Kamu anak papa yang kuat." Pengalaman itu membekas di hati saya. Bagi saya, papa dan mama saya adalah mentor spiritual. Mereka membagikan kisah-kisah perjuangan mereka di masa muda. Mereka membagikan kisah iman mereka saat mereka percaya Tuhan Yesus beserta dengan mereka di setiap masa sukar. Dalam renungan ini, kita bicara tentang salah satu nilai yang ada dalam pelayanan intergenerasional, yakni menjadi mentor spiritual bagi generasi yang berbeda dengan generasi kita. Di dalam Alkitab, kita tentu mengenal siapa Timotius. Timotius adalah orang muda yang dipercaya oleh Tuhan untuk memimpin dan melayani umatnya. Sebagai pemimpin yang masih muda, tentu saja ia mendapatkan banyak tantangan sehingga Paulus memberikan nasihat kepadanya. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda.
Jadilah teladan bagi orang-orang percaya, dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu dan dalam kesucianmu. Paulus menjadi mentor spiritual bagi Timotius dalam setiap nasihat, dukungan dan doanya. Selain Paulus, Eunike, ibu dari Timotius, dan Lois, nenek dari Timotius, juga menjadi mentor spiritual bagi Timotius. Iman yang tulus yang hidup dalam diri Timotius adalah iman yang tulus yang diwariskan oleh ibu dan neneknya. Dari kisah Timotius, kita dapat menyimpulkan beberapa hal. Pertama, mentor spiritual adalah rekan perjalanan bagi seseorang di dalam perjalanan hidupnya. Seorang mentor spiritual tidak menggurui, namun menjadi rekan di dalam setiap pergumulan. Mentor spiritual mau berjalan dalam suka dan duka bersama dengan mentenya. Kedua, mentor spiritual dibutuhkan oleh setiap orang di hidupnya, terkhusus saat kita mengalami berbagai pergumulan dan perubahan di hidup ini. Ketiga, setiap orang dapat menjadi mentor spiritual bagi orang lainnya tanpa batasan generasi. Namun, peran orang tua sebagai mentor spiritual terhadap anak sangatlah penting. Menjadi mentor spiritual adalah panggilan seumur hidup. Warisan uang, harta dan kekayaan dapat lenyap sekejap mata. Namun warisan iman yang tulus akan menjadi warisan yang abadi. Selamat menjadi mentor spiritual dengan mata yang terarah kepada Kristus. Doa saya menyertai saudara sekalian. Selamat berkarya untuk Tuhan. Amin. Marilah kita renungkan sahabat saudara rohani. Demikianlah renungan firman Tuhan pagi hari ini. Semoga menjadi berkat dalam hidup kita. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa, malam hari telah berganti pagi. Kehidupan baru telah Engkau berikan kembali bagi kami. Bapa Surgawi, tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain, supaya aku dapat membagikan apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Pada saat aku membutuhkan, berilah aku keyakinan bahwa Engkau akan mencukupkanku, melalui orang-orang yang mengasihi-Mu, bukan karena kami pantas atau layak, namun karena kasih karunia-Mu kami boleh ada, sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami, untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak di hadapan-Mu. Hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tangan-Mu. Biarkanlah kami bisa memuliakan-Mu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya. Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini. Amin. Shalom.